Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang sangat saya hormati Bapak Wakil Presiden Profesor Dr. Haji Ma'ruf Amin dan istri, semua pejabat negara yang saya hormati. Di sini ada Ibu Menaker Dr. Fauzia, Kapolda yang saya hormati, Korem, semua yang saya hormati, Ketua MUI Banten dan Ketua MUI Jawa Barat, semua yang saya hormati. Ini tak tanya dulu sama Pak Dokter, ini gimana pakai masker? Ini Bismillahirrahmanirrahim. Saya syukur sekali diberi kesempatan sowan sama Kiai Ma'ruf, karena beliau juga mustasar kami di PBNU, dulu mimpin sebagai Rois Am dan dekat sekali dengan guru saya Kiai Haji Maimun Zubair. Terakhir ke sana sama Kiai Ma'ruf ya, sama-sama banyak kiai di acara Mbah Mun. Saya akan matur tidak banyak, tapi saya pastikan semua itu berdasar naskah yang ditulis Syekh Nawawi. Saya cerita yang serius itu 3, yang rileks 3. Di dulu itu lama itu ya rileks. Di antara tulisan Syekh Nawawi, saya ini termasuk pengagum Kiai Nawawi karena Kiai Maimun, putra Kiai Zubair itu saking senangnya Kiai Nawawi itu naskahnya itu banyak tentang Syekh Nawawi. Dan saya termasuk zuriyah Kudus. Saya masih keluarga dengan Raden Asnawi. Masih keluarga karena sama-sama zuriyah dari Mbak Asnawi Sepuh. Itu yang akhirnya menikah Nyai Hamdana, yang dulu pernah dinikah Syekh Nawawi. Terus Nyai Hamdana itu dulu dengan Syekh Nawawi punya putri namanya Zuhroh. Setelah dengan Raden Asnawi punya anak dinamai Zuhri. Punya zuriyah, ada yang namanya Kiai Minan, Kiai Ni'am, terus punya anak-anak. Di antaranya Kiai Hafid yang jadi menantu keluarga Saran. Saya kalau boleh cerita, saya ini khatam Tafsir Munir itu 3 kali. Dulu ngaji di Sarang 2 kali. Terus belajar sendiri. Terus mentakriri. Takriri itu beri catatan-catatan yang untuk meneguhkan satu rilis ya, atau satu tag atau satu ibarat yang diinginkan Syekh Nawawi. Saya beri beberapa contoh dan ini dipraktekkan di Indonesia. Orang Indonesia itu mesti hafal Fatihah dan semuanya merasa pintar. Itu ya barokahnya Syekh Nawawi, karena kata Syekh Nawawi itu semua Quran dikumpulkan di Fatihah. Fatihah itu dikumpulkan di Bismillah. Bismillah itu dikumpulkan di Ba. Baknya saja masih dikurting di titiknya saja. Jadi kalau orang bisa titik itu sudah menguasai satu Quran. Karena pikirannya Syekh Nawawi itu semua Quran itu menerangkan tauhid, dan tauhid itu dimulai dari ba. Ba itu bi kana makana wa bi yakun. Jadi karena saya, kata Allah, yang ada menjadi ada, yang enggak ada juga menjadi akan ada kalau Allah menghendaki wujud. Sehingga dulu Syekh Nawawi itu sudah sukses membuat pikiran kita itu rileks. Kalau nggak bisa Quran semuanya ya Fatihah. Kalau Fatihah nggak bisa ya baca Bismillah. Setidaknya orang Islam itu nggak boleh tercerabut dari Quran. Sehingga saya kalau baca teks-teksnya Syekh Nawawi itu punya pengaruh besar di cara pandang kiai-kiai Indonesia. Dan setelah ini saya akan tidak menambahi juga tidak mengurangi. Adalah Syekh Nawawi cara menganalisis surat Ar-Rum. Di Indonesia itu menerima faham beragama, tapi tidak menerima faham ateis. Itu dulu zaman Rasulullah SAW Sugeng, itu ada kekuatan besar, yaitu Romawi dan Persia. Singkat cerita, Persia ini tanpa nabi, tanpa kitab suci, yang Romawi ini punya nabi dan punya kitab suci. Meskipun versi mereka. Ketika orang Persia mengalahkan Romawi, itu Nabi terus dicibir, diolok-olok sama orang kafir Mekah. Muhammad, kawan kamu yang punya kekuatan langit, maksudnya punya kitab suci, ternyata kalah. Paling kamu juga kalah dengan kita yang tanpa pegangan langit. Nabi itu susahnya minta ampun.
Karena Nabi tidak bisa membayangkan kalau kehidupan manusia itu tidak dipandu agama, tidak dipandu kitab suci. Meskipun zaman itu ya Romawi itu tidak Islam. Kemudian kata Nabi diberitahu Allah Ta'ala antara 3 sampai 9 tahun pasti Romawi akan mengalahkan Persia. Dan itu nggak dianggap kemenangan Romawi mengalahkan Persia, tapi menangnya ahli kitab, orang yang berpegangan kitab suci mengalahkan orang yang tidak berpegangan kitab suci. Dan saat itu Allah ngendikan wa yauma idzi yafrahul mu'minun, di hari kemenangan Romawi mengalahkan Persia atau kemenangan ahli kitab terhadap non ahli kitab, itu orang mukmin itu senang sekali. Sangat senang. Ini saya baca di tagnya Syekh Nawawi supaya di sini Anda tidak mendengarkan pendapat saya, memang benar-benar mendengarkan apa yang dikatakan Syekh Nawawi. Saya baca tidak, ya niru-niru Kiai Ma'ruf. Tadi beliau masih ngendikan secara fasih, ngendikan usul fikih, kaidah fikih, karena ilmu beliau dengan kita ini bersanad yang sama. Dulu Mbak Mun ngaji Mbak Karim yang ngaji Mbak Hashim. Jadi Hashim ngaji Syekh Khalil. Kalau saya lewat sanad kudus ya diantaranya saya lewat Syekh Nawawi Al-Bantani. Nanti saya baca beberapa sanad Syekh Nawawi. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani beliau ngendikan wa yauma idzi yafrahul mu'minuna bi nasrillah wa yauma idzi yaghlibur rumu ala farisa yafrahul mu'minuna bi taghlibillah man lahu kitabun ala man la kitabalah wa yafrahuna bi walabatihim al-musyrikin bi badrin. Jadi bangsa Indonesia itu terbiasa berkawan sama orang yang beragama, tapi tidak biasa berkawan dengan orang-orang yang tidak beragama. Itu karena Imam Nawawi mengatakan, Syekh Nawawi, wa naktubu maqaddamu atharuhum, pikiran besar Syekh Nawawi adalah ketika orang Romawi mengalahkan Persia, itu cara berpikir Imam Nawawi itu mengalahkannya orang yang berkitab, mengalahkan yang tidak berkitab. Jadi ini bukan pendapat saya, juga bukan pendapat siapapun, tapi murni saya baca teks yang dari Syekh. Sehingga kita secara psikologi, kita ini kan misalnya saya aja lah contohnya. Misalnya saya miskin, ada petinju, orang miskin kulit hitam terus sama orang kaya. Kalau yang menang yang miskin tuh ikut seneng, padahal ya tidak ikut menang. Karena kayak terwakili gitu. Dulu kata Syekh Nawawi itu juga pikirannya begitu. Ini saya baca ini kata Syekh Nawawi. Misalnya seperti itu zaman itu. Wa sababu nuzuli hadil ayat annahu kana baina Faris war Rum qitalun. Wa kana al-musyrikun yawadduna antaghliba farisu ar-Ruma. Di anna Faris kana majusian ummiyin wal muslimuna yawadduna ghalabatar Rum ala Faris liqaunihim ahlal kitab. Jadi dulu itu kata Syekh Nawawi, pikirannya orang Islam, boyo yang menang itu ahli kitab, karena sama-sama punya agama, punya peradaban. Jangan sampai yang menang itu yang tidak punya kitab, tidak punya peradaban. Jadi itu saya yakin yang mengilhami para guru-guru kita, para kiai-kiai kita, bikin Pancasila diantaranya yang membentuk Pak Karno, karena Pak Karno yang dulu ngaji sama Hussein Praminoto, ngaji sama orang-orang pinter, kita ini berketuhanan. Jadi itu ciri khas Syekh Nawawi di antaranya. Kemudian beliau menganalisis kemenangan. Kemenangan itu ketika orang Islam sudah kuat. Ini halaman 424. Ini nanti kita bisa tinggal di sini sebagai hadiah sama Gus Syauki sama keluarga besar Pondok Tanara. Nabi itu orang yang gak suka duniawi, tapi kenapa sih Nabi harus menang? Nabi Sulaiman akhirnya menang, Nabi Dawud akhirnya menang, Nabi Ibrahim ya akhirnya menang, Nabi Musa akhirnya juga menang, dan Rasulullah SAW juga akhirnya mengalami kemenangan. Itu cara menganalisis Syekh Nawawi Al-Bantani. Kata beliau, iqamati alamatir riyasa, supaya kepemimpinan Islam itu kelihatan. Fala yabqa mayyaqdiru alal ikrah alal kufri. Jadi kalau kita menang, baik secara politik maupun ekonomi atau kultur, setidaknya tidak ada lagi kekuatan manapun yang memaksa kita untuk menjadi kafir atau menjadi salah. Kita tahu misalnya di beberapa negara di Eropa, barokahnya orang Islam kaya, ya pemain bola dulu tuh kalau puasa susahnya bukan main. Gara-gara klubnya dibeli umat Islam itu
malah cari tukang adzan di stadion itu karena yang punya sudah orang Islam. Itu contoh kekuatan ekonomi. Dulu kita mungkin ngalami pengajian itu kayak apa susahnya. Sekarang ketika banyak orang-orang yang dari dunia kiai cakep, ya, sekarang ya nyaman. Jadi di antara alamatnya tamkinu hadatin adalah wala yumakkinanna lahum dinahumul ladir tadawalahum wala yubaddilannahum min ba'di khaufim amna. Ciri utamanya adalah tamkin fil ardh. Merasa beragama itu nyaman, tidak ada yang enggak. Itu zaman itu Senawi sudah menganalisis kenapa sih Nabi harus menang. Kata beliau supaya la yabqa mayaqdiru alal ikrah alal kufri. Ini tafsir di ayat wa yahdiyaka siratan mustaqima ketika Syekh Nawawi menerangkan kenapa Nabi harus menang di halaman 424 surat Al-Fatah. Jadi itu sisi-sisi betapa Syekh Nawawi itu luar biasa. Terus menyangkut kiblat. Dulu ramai sekali di Indonesia kalau kiblat harus presisi betul, harus ditertibkan betul. Tapi ternyata masjidnya para wali dan para orang-orang soleh itu ya kayaknya asal madep mulon itu ada yang komentar itu kenanya Afrika atau Mesir entahlah. Tapi Imam Syekh Nawawi zaman itu ngendikan setelah beliau cerita presisi beliau ahli falak. Saya tahu banyak keahlian beliau falak karena saya punya kitab gurunya Syekh Nawawi. Namanya Syiarus Salikin, itu karangan guru beliau Syekh Abdus Somad. Itu kata beliau selain menukil pentingnya presisi kiblat, tapi beliau tetap menukil itu ngutip Waruwiya an Ibni Abbasin annahu qol al-baitu qiblatun li ahlil masjid wal masjid qiblatun li ahlil haram wal haram qiblatun li ahlil masyriq wal maghrib. Wa hadza qaulu Malik. Jadi karena orang Jawa itu rata-rata kiai itu mesti baca tafsir Munir sehingga ya dianggap enteng saja. Ya sudahlah pokoknya kira-kira madhep mulon itu. Karena kalau masjid dipresisikan detail, nanti pertanyaannya yang sudah mati-mati harus dipresisikan karena wajib madhep kiblat itu tidak hanya sholat, tapi juga orang yang sudah meninggal itu bisa ribet itu. Ya kalau yang mbahnya wali, jenazahnya masih utuh. Kalau yang enggak wali kan sekliwat itu karena sudah enggak ada bentuknya. Makanya dulu ada guyonannya kiai mau dipindah itu, utuhnya enggak boleh. Jangan, kalau mbah saya wali saya keren, jasadnya utuh. Kalau mbah saya enggak wali. Jadi ya, tapi apapun itu saya cerita betapa efek dari pikiran besar Syekh Nawawi itu mempengaruhi kita sehingga dulu masjid-masjid, musola-musola itu ya tetap hati-hati lah, tapi ya tetap saja ada longgarnya karena beliau tetap mengutip wal haram qiblatun lil ahlil masyriq wal maghrib. Jadi tidak hanya Mekah dengan makna Ka'bah atau dengan makna Masjid Haram, tapi semua tanah. Dan itu bisa 25 atau 20 kilo persegi. Kemudian ini biar benar-benar kholnya Syekh Nawawi. Jadi saya ada cerita pikiran saya, tapi murni cerita Syekh Nawawi, murni cerita Syekh Nawawi. Saya punya naskah banyak karena memang saya nekuni betul. Saya khatam, kalau nggak salah 3 kali saya khatam tafsir Munir. Ketika beliau menafsirkan fa inna hizballahi humul ghalibun. Ini favorit saya di Syekh Nawawi. Pasukan Allah itu pasti menang, ya. Pasukan Allah itu pasti menang. Tapi beliau dengan unik menjelaskan, ya ini supaya benar-benar Syekh Nawawi ya, tidak menambahkan, tidak mengurangi. Di halaman 278. Jadi ngaji pakai kitab itu untungnya 2. 1 mengutip, 2 terus gak usah mikir gitu. Jadi baru saya mikir nanti salah di depan Pak Wapres, di depan orang-orang pinter malah sakit atau goblok gitu. Jadi kalau nukil kan aman. Paling salah baca. Kayaknya enggak lah, saya pernah ngaji 3 kali. Kayaknya enggak. Tapi kalau misalnya salah ya apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna hizballahi humul ghalibun. Kata Syekh Nawawi, wa may yattakhidum satrusnya terus hum al-ghalibuna ala a'daihim bil hujjah fa innaha mustamirratun abadan amma bisolah daulah faqad dihulabun. Ini termasuk yang unik dari Syekh Nawawi. Kata beliau, Islam itu akan selalu menang secara argumentatif. Bu ada sekolah perbandingan agama, bu ada kajian agama. Asal yang dikaji Islam ya, bukan orangnya. Kalau orangnya ya macam-macam. Itu pasti argumentasinya itu meyakinkan karena hujjah bahwa Allah itu satu, bahwa kita harus berakhlak, kita harus meninggalkan narkoba, harus meninggalkan perzinahan. Itu argumentasinya mantap secara uluhiyah.
mantap, secara sosial juga mantap. Tapi kalau secara kekuatan politik mungkin akan selalu ada, meskipun inginnya kita tidak ada, orang-orang Islam yang minoritas di negaranya. Atau dengan tanda kutip tertindas di negaranya. Zaman itu Senawi sudah ngendikan, yang pasti menang itu bil hujjah, fa innaha mustamirratun abadan. Ini di halaman 278. Amma bisollah wa daulah faqadillatun. Kalau kekuatan struktural negara atau politik atau ekonomi, ya namanya hukum sosial ya kadang kalah. Dan itu dibuktikan secara lahir. Dulu Rasulullah itu pernah kalah di perang Uhud secara lahir. Ya karena itu fisik. Tapi kalau argumentasi logika Islam itu tetap kul falillahil hujjatul baligh. Logika Islam adalah logika yang kelima. Saya kalau didatangi beberapa dosen dari Jogja, saya sering cerita. Logika Islam yang paling kelima itu diantaranya saya sering memberi contoh. Ini misalnya saya megang kertas, ini besi. Pasti orang itu bilang besi sama kertas itu kuat besi. Tapi Anda salah. Secara materi memang besi lebih kuat ketimbang kertas. Tapi masalahnya yang mengendalikan saya ingin menghancurkan besi sementara ingin menyimpan kertas. Artinya Islam itu mengajarkan kita itu kabeh biadillah. Apa artinya besi kalau di bawah rencana dihancurkan? Apa lemahnya kertas ketika rencananya diabadikan? Ini pentingnya Islam. Artinya apa? Ketika Islam bilang al-amru biadillah, itu tidak bisa ditawar. Meskipun apapun kekuatannya tetap menang Allah. Seperti tadi, saya megang besi sama megang kertas. Orang tak tanya pasti bilang kuat besi. Tapi kata saya, Anda keliru. Karena saya punya rencana menghancurkan besi, mengabadikan kertas. Artinya Islam itu mengajari tadi seperti yang dikatakan Kiai Ma'ruf, la haula wala quwata illa billah. Apapun ilmu kita harus